Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Kalimatul Lubak Masjidah dari kelas PAIJ. Jadi di sini tuh saya akan mereview artikel yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar di SD Negeri Curung Kulon 2 Kabupaten Tangerang. Alasan saya memilih artikel ini itu karena artikel ini tuh relevan membahas motivasi belajar siswa SD sebagai faktor kunci keberhasilan dalam pendidikan. Artikel ini cocok bagi calon guru atau seorang guru untuk memahami cara konkret meningkatkan motivasi yang menyenangkan, kemudian memberi pujian dan menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Artikel ini juga itu memuat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi motivasi siswa serta pengaruh budaya, perilaku orang tua dan harapan keluarga. Latar belakang dari artikel tersebut, pendidikan itu adalah investasi penting jangka panjang dan guru itu memiliki peran utama dalam mengembangkan motivasi belajar siswa. Siswa perlu dorongan agar mau belajar, terutama mereka yang kesulitan. Guru juga dapat meningkatkan motivasi melalui penjelasan tujuan belajar, kemudian mengubah suasana dalam kelas yang menjadi menyenangkan, serta variasi strategi pembelajaran. Keterbaruan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan secara khusus di SD Negeri Curung Kulon 2 untuk menggambarkan kondisi pembelajaran serta faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di sekolah tersebut. Kemudian landasan teoritis ya. Kalau landasan teoritis itu ada motivasi yang tadi merupakan dorongan atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Kemudian jenis motivasi itu ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu yang muncul dari diri kita sendiri, sedangkan yang ekstrinsik itu bergantung pada faktor luar. Biasanya ini dominan pada siswa SD. Fungsi memotivasi itu untuk memicu tindakan atau mengarahkan perbuatan dan menyeleksi tindakan seseorang. Kemudian metode dan desain penelitian dari jurnal ini itu menggunakan metode yang kualitatif. Terus desainnya itu menekankan makna menggunakan data verbal. Populasi atau sampel yang digunakan dalam jurnal tersebut itu 35 siswa dari SD Curung Kulon, kemudian 20 yang terdiri dari 20 laki-laki dan 15 perempuan, serta mengumpulkan datanya itu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi dalam kelompok, dan studi kasus. Instrumen kunjungan langsung wawasan peneliti, terus wawancara langsung dengan siswanya, terus analisis datanya itu menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dan faktor motivasi. Untuk kritik jurnal ini, kekuatannya itu memuat teori motivasi yang kuat, langkah konkret guru dalam meningkatkan motivasi seperti pujian, persaingan sehat, terus penilaian siswa, suasana di kelas. Kemudian kelemahannya sendiri yaitu metode penelitian kurang detail, tidak jelas siapa informan, waktu pengambilan datanya itu kapan, dan prosedur analisisnya itu gimana. Terus dalam jurnal ini tuh ada bagian yang membahas pendidikan karakter, namun kurang relevan dengan fokus motivasi belajar atau kemudian ada konsistensi. Perlu diperjelas lebih jelas mengenai hubungan antara pendidikan karakter dan motivasi belajar.
Kemudian pelajaran yang bisa saya ambil dari artikel jurnal ini itu motivasi itu merupakan inti keberhasilan belajar. Terus guru itu harus kreatif menciptakan suasana belajar yang nyaman, terus memberi tujuan yang jelas dan menggunakan variasi metode-metode dalam kelas pada siswa SD. Kemudian motivasi itu ada dua, intrinsik dan intrinsik, sehingga peran guru itu sangat menentukan keberhasilan siswa SD tersebut. Hal yang perlu diperbaiki dari artikel ini yaitu pada detail metode. Detail metodenya itu sangat informan, waktu prosedur analisis harus diperjelas, terus hubungan antara bahasan, pendidikan karakter, dan motivasi belajar itu perlu dipertegas agar fokus penelitian tidak kabur kemana-mana. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.